Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naida Mauliza dengan NIM 23050760014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas atau membawakan materi mengenai analisis struktural dan semiotik. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian struktural. Jadi analisis struktural adalah suatu cara guna mengetahui secara teliti unsur apa saja yang ada dalam sebuah karya sastra. Hal itu sangat tepat guna meneliti dan mengungkapkan makna karya sastra melalui pembahasan unsur-unsur yang saling berkait antara unsur yang satu dengan yang lain secara struktural. Dan materi selanjutnya yaitu tujuan analisis struktural. Jadi menurut Tiu pada tahun 1991 menyatakan bahwa tujuan analisis struktural adalah membongkar dan memaparkan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna secara menyeluruh. Dan adapun penggunaan analisis struktural, jadi analisis struktural ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu struktur fisik. Jadi struktur fisik itu mencakup tipografi, diksi, imaji, majas atau gaya bahasa, kata konkret, dan verifikasi. Jadi saya akan membahas satu persatu dari tipografi. Jadi tipografi itu adalah tata letak penulisan dalam puisi yang mempengaruhi cara pembaca membaca dan memahami puisi. Nah, yang kedua itu diksi. Diksi ini adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu dan mengungkapkan ide atau gagasan. Selanjutnya ada imaji. Imaji ini adalah penggunaan kata-kata yang menciptakan gambaran mental atau sensoris di benak pembaca. Selanjutnya ada majas dan gaya bahasa. Jadi majas dan gaya bahasa ini adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna dengan cara kiasan, ibarat, atau perumpamaan. Selanjutnya ada kata konkret. Jadi kata konkret itu adalah kata-kata yang menggambarkan objek atau benda yang nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera. Nah, yang terakhir ada versifikasi. Jadi versifikasi ini adalah unsur yang berkaitan dengan keindahan dan struktur penyampaian. Selanjutnya ada struktur batin. Jadi struktur batin itu mencakup tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, kalau tema itu adalah pokok pikiran, dasar cerita, gagasan pokok atau inti yang ingin disampaikan oleh penyair melalui karyanya. Kalau rasa itu sikap atau ungkapan emosional penyair terhadap inti permasalahan yang berada dalam puisinya. Kalau nada itu sikap penyair terhadap pembaca yang memiliki kaitan erat dengan tema dan rasa. Dan yang terakhir itu amanat. Kalau amanat itu adalah pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Nah, materi selanjutnya itu konsep struktur dan sistem dalam analisis struktural. Jadi konsep struktur mengacu pada cara unsur-unsur seperti tema, alur, karakter, latar, dan gaya bahasa saling berinteraksi untuk membangun pesan atau makna keseluruhan. Setiap unsur tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam sebuah pola tertentu yang menciptakan kesatuan naratif. Selanjutnya ada metode dalam analisis struktural. Ada 6 metode. Yang pertama itu analisis unsur intrinsik. Yang kedua ada analisis hubungan internal. Yang ketiga ada analisis struktural dengan teori linguistik. Yang keempat ada model aktan dalam puisi. Yang kelima ada analisis makna semantik. Dan yang terakhir ada analisis level deskriptif. Nah, jika tadi struktural sudah kita bahas, selanjutnya ada semiotik. Jadi kita masuk ke pengertian semiotik. Jadi secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain.
Selanjutnya ada relasi sinkronis dan diakronis. Jadi sinkronis dan diakronis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mempelajari bahasa, dan keduanya memiliki peran yang penting dalam memahami sejarah dan perkembangan bahasa. Yang pertama itu ada sinkronis. Sinkronis adalah pendekatan yang mempelajari bahasa pada suatu titik waktu tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis struktur dan sistem bahasa pada saat ini tanpa mempertimbangkan perubahan sejarah yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya ada diakronis. Jadi diakronis ini adalah pendekatan yang mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis sejarah dan perkembangan bahasa dari masa lalu hingga masa saat ini. Yang terakhir yaitu analisis struktural semiotik. Jadi analisis struktural semiotik merupakan pengembangan dari kajian struktural yang menitik beratkan proses analisis pada aspek inspirasi puisi. Model analisis struktural semiotika beranggapan bahwa karya sastra atau puisi merupakan struktur ketandaan yang bermakna. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari sistem tanda. Tanda dalam kajian semiotika ini bersifat universal karena berada dimanapun. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis struktural dan semiotik. Semoga dengan adanya video ini kita dapat menambah wawasan mengenai analisis struktural dan semiotik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.